Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengisian rencana aksi pada e-kinerja ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu guru yang SKP-nya statusnya sudah persetujuan seperti ini, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa menyusun rencana aksi yang nantinya akan Bapak Ibu lampiri bukti dukung dan diajukan penilaian kepada atasan Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah cara menyusun rencana aksi yang benar? Karena ternyata masih banyak yang salah dalam menyusun rencana aksi ini. Simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi penting yang ada di dalam video ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menyusun rencana aksi, perlu Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu bahwa di dalam penilaian SKP itu per triwulan. Jadi dalam 1 tahun itu dibagi menjadi 4 triwulan. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, di mana kita bisa mengetahuinya? Bapak Ibu silahkan masuk ke e-kin-nya atau e-kinerjanya, kemudian masuk ke menu SKP. Berikutnya ini silahkan Bapak Ibu masuk ke menu penilaian. Oke, nih. Jadi di SKP itu ada 4 penilaian ya Bapak Ibu, yaitu penilaian di triwulan 1 yaitu bulan Januari sampai Maret, kemudian triwulan 2 bulan April sampai Juni, triwulan 3 Juli sampai September, triwulan 4 Oktober Desember, dan tambah 1 yaitu triwulan akhir yang isinya adalah nanti rekapan 1 tahun kinerja Bapak Ibu. Nah, ini masih banyak yang salah asumsi Bapak Ibu. Karena waktu Bapak Ibu menyusun RHK, nah di sini RHK SKP Bapak Ibu, detail SKP. Di sini target yang Bapak Ibu masukkan ini, misalkan ini tersusunnya dokumen program kerja semester sesuai kurikulum yang berlaku. Targetnya adalah 2 dokumen. Yang perlu Bapak Ibu garis bawahi di sini adalah target tahunan. Jadi 2 dokumen ini adalah target dokumen yang harus Bapak Ibu penuhi selama 1 tahun. Nah, disinilah yang terkadang salah persepsi. Banyak Bapak Ibu guru yang beranggapan setiap triwulan itu nanti isinya ya 2 dokumen terus. Nah, itu yang tidak tepat. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Di sini adalah program kerja semester, berarti promes ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau promes itu dalam 1 tahun buatnya berapa kali? Ya benar, 2 kali. Program semester 1 dan program semester 2. Dilakukannya kapan? Apakah di awal semester apa di akhir semester Bapak Ibu? Ya, dilakukannya adalah di awal semester. Jadi di awal semester 1 dan di awal semester 2, tepatnya di antara bulan Januari untuk semester 1 dan bulan Juli untuk semester 2. Maka isian pada triwulan 1 nanti untuk RHK 1 promes ini tadi hanya 1 dokumen di triwulan 1. Targetnya. Nah, untuk triwulan 2 tidak ada. Jadi tidak ada kerja, tidak ada rencana aksi Bapak Ibu nanti di triwulan 2. Kenapa? Ya karena memang di triwulan 2 itu nggak ada promes. Karena menyusun promes itu sudah dilakukan di bulan Januari. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di triwulan 3 menyusun lagi untuk semester 2. Kan seperti itu. Berarti nanti di triwulan 3 isinya adalah 1 dokumen. Rencana aksinya. Ya. Dan di triwulan 4 ya tidak ada rencana aksi, berarti kosong. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu melangkah membuat rencana aksi, silahkan Bapak Ibu membuat mapping dulu. Di mapping masing-masing RHK yang sudah Bapak Ibu guru susun ini tadi, silahkan di mapping. Kira-kira
ini akan direalisasikan pada triwulan berapa. Saya contohkan lagi yang mudah saja ya. Misalkan ini penilaian pembelajaran dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini maksudnya nanti adalah outputnya adalah rapot. Ini 2 laporan karena memang rapot itu kan dalam 1 tahun itu ada 2, yaitu rapot semester 1 dan rapot semester 2. Benar? Rapot semester 1 nanti dilakukan di triwulan 2 karena pelaksanaannya di bulan Juni. Bulan Juni itu masuk di triwulan 2. Nah, di triwulan 1 apakah nanti sudah ada rencana aksi? Tentunya belum ada. Munculnya nanti di triwulan 2. Kemudian pada semester 2 berarti rapot ini nanti akan muncul di triwulan 4. Karena dilaksanakan di bulan Desember pelaporannya. Penyerahan rapotnya itu loh, pembuatan rapotnya. Nah, di triwulan 3 kan tidak membuat rapot di triwulan 3. Betul? Nah, jadi bisa kita asumsikan triwulan 1 itu kaitannya dengan perencanaan. Misalkan RPP, modul ajal, promes, RKAS yang isinya adalah perencanaan. Biasanya di triwulan 1. Kemudian untuk laporan hasil itu biasanya di triwulan 2 ataupun triwulan 4. Jadi triwulan 1 dan triwulan 3 tadi kan di awal-awal semester itu biasanya adalah rencana. Kemudian di triwulan 2 dan triwulan 4 adalah laporan hasil. Contohnya apa? Misalkan tadi rapot itu kan hasil. Kemudian analisis soal. Misalkan Bapak Ibu memang menargetkannya untuk per semester. Seperti itu. Mungkin agak membingungkan ya Bapak Ibu. Nah, supaya tidak bingung, saya akan coba menjelaskan sembari mempraktekkan saja ya Bapak Ibu. Oke, untuk membuat rencana aksi, Bapak Ibu silahkan masuk ke menu SKP. Kemudian Bapak Ibu masuk ke menu penilaian. Nah, saya contohkan untuk di triwulan pertama ya Bapak Ibu. Triwulan pertama silahkan Bapak Ibu klik yang warna merah, tombol warna merah, rencana aksi. Diklik. Nah, di sini nanti akan muncul RHK Bapak Ibu. Dan rencana aksinya tentunya masih kosong apabila Bapak Ibu belum pernah membuatnya. Nah, di sini sudah ada satu yang sudah saya buat tadi, yaitu diklat di triwulan 1. Karena kebetulan guru tersebut juga melakukan diklat pada triwulan pertama, entah di bulan Januari, Februari, ataupun bulan Maret. Nah, bagaimana cara membuat rencana aksi? Mudah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat dulu RHK-nya, misalkan ini. Tersusunnya dokumen program kerja semester sesuai kurikulum yang berlaku. Coba lihat di SKP-nya. Nah, ini saya sudah punya. Ini ya Bapak Ibu, rekap SKP. Misalkan Bapak Ibu sudah punya file SKP bentuk Excel ini, ada di menu SKP JAJF kuantitatif ini. Nih, yang pertama tadi adalah yang ini, tersusunnya dokumen program kerja semester. Target tahunannya adalah 2 dokumen, presentasenya 80-90%, dan target waktunya adalah 2 bulan dalam 1 tahun itu. Berarti di triwulan 1 Bapak Ibu bisa masukkan di sini rencana aksi. Misalkan menyusun program semester 2. Loh, kok program semester 2? Kan triwulan 1. Nah, ini yang banyak keliru juga Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pahami dulu, SKP ini kan tahun anggaran, mulai dari Januari sampai Desember. Sedangkan kita sebagai guru itu yang biasa kita alami adalah tahun ajaran. Jadi di bulan Januari itu malah bukan semester 1, tapi malah semester 2. Betul lah? Nah, makanya di sini menyusun program semesternya adalah semester 2. Semua mata pelajaran. Atau bebas kata-katanya seperti apa. Karena ini kan guru kelas 5 ya Bapak Ibu. Saya ubah dulu. Misalkan menyusun program semester 2, promes gitu aja. Nggak usah dikasih keterangan semua mata pelajaran. Karena nanti urusannya dengan tematik. Kemudian targetnya, karena di sini tadi target tahunannya adalah 2 dokumen, berarti untuk 1 semester itu kan 1 dokumen. Seperti ini. 1 dokumen. Ya.
untuk memunculkan tulisan tadi, rentetan tadi, itu Bapak Ibu perlu menginput manual dulu, nanti otomatis muncul ya. Jadi mungkin beda dengan punya saya. Seperti ini, kalau sudah rencana aksinya sudah dibuat, targetnya sudah ditentukan, kemudian klik OK. Nah, lanjut. Terus ini yang nomor 2, saya contohkan lagi. Ini masih di triwulan 1 ya Bapak Ibu, triwulan 1. Yaitu di bulan Januari dan bulan Maret. Apa aja yang kita lakukan di bulan itu? Nah, RHK 2 tersusunnya rencana pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Oke. Di bulan Januari itu kan semester 2. Nah, awal semester biasanya kita membuat RPP. Maka nih sudah ada nomor 2. Yang ini ya Bapak Ibu. Target tahunannya adalah 13 dokumen. 13 dokumen ini kemarin kami asumsikan, karena ini guru kelas 5 ya Bapak Ibu, guru kelas 5 itu kan ada tema 1 sampai tema 9. Ditambah dengan 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Jawa atau mulok dan juga mata pelajaran matematika. Nah, mulok sama matematika tadi itu dikali 2 karena nanti 2 semester, jadinya kan 4. Maka 9 tambah 4 adalah 13 dokumen. Kemarin seperti itu kami menghitungnya. Mungkin target ini berbeda masing-masing sekolah, tergantung bagaimana diskusi antara guru dan juga kepala sekolah. Mau menargetkannya seperti apa? Apakah dibuat per tema tadi, atau mau menargetkannya nanti langsung per semester, jadi cukup 1 dokumen. Jadi kalau 2 semester berarti 2 dokumen, karena dokumennya nanti per semester. Bebas. Kalau di tempat kami kebetulan dokumennya adalah nanti per mata pelajarannya. Jadi tema 1, tema 2 seperti itu. Nah, karena ini kelas 5, ingat di Januari dan sampai dengan Maret itu kan masuk di semester 2. Betul? Maka nanti semester 2 kan ada tema 6, 7, 8, 9, mulok dan juga matematika. Ada 6 dokumen. Berarti nanti targetnya adalah 6 dokumen. Kita tulis di sini, rencana aksinya adalah menyusun RPP semester 2. Kalau mau menambahkan tahun pelajarannya boleh, misalkan TP 2022-2002. Targetnya adalah 6 dokumen. 6 dokumen ya, kemudian klik OK. Oke Bapak Ibu, sudah mulai paham sampai di sini? Silahkan Bapak Ibu lanjutkan pengisiannya sampai dengan semua RHK. Tapi ada tidak semua RHK itu harus ada rencana aksi, karena tidak semuanya bisa dilakukan di bulan itu. Misalkan tadi nih, saya punya nomor 8, terbimbingnya siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka secara terjadwal. Ini mintanya kepala sekolah, laporannya adalah per semester. Berarti kalau laporannya per semester dan kebetulan targetnya RHK 8 ya, targetnya adalah cuma 2 laporan, berarti itu hanya bisa dilakukan di triwulan 2 dan triwulan 4. Karena kalau melaporkan suatu kegiatan dan laporannya diminta per semester, itu kan berarti di akhir semesternya. Nggak mungkin kan di awal. Kalau di awal ya bukan laporan namanya, orang belum dilakukan kan, seperti itu. Nah, makanya nanti ini di triwulan 1 dikosongi, tidak ada ini. Ya, tidak ada isinya, tidak ada rencana aksi di triwulan 1. Apakah boleh? Boleh saja. Dan nanti untuk yang kegiatan pramuka ini diisikan di triwulan 2 dan triwulan 4. Oke, saya contohkan untuk pengisian berikutnya ya Bapak Ibu. Ini anggap saja di triwulan 1 kita sudah selesai. Karena sebenarnya kita harus melanjutkan ini, masih beberapa RHK yang perlu saya input di sini. Tapi saya anggap selesai. Kemudian kita masuk ke triwulan 2 misalkan. Oke, kita masuk ke triwulan 2. Bapak Ibu masuk kembali ke penilaian. Kemudian masuk ke triwulan 2. Seperti ini. Masuk ke rencana aksi. Oke. Nah, RHK-nya sama Bapak Ibu, sama. Cuma nanti rencana aksinya ada yang terisi, ada yang tidak. Oke, saya contohkan misalkan RHK pertama.
tersusunnya dokumen program kerja semester PROMES tadi. Sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa PROMES itu hanya untuk di awal semester, kalau di sekolah kami loh ya. Maka di triwulan 2 ini saya tidak perlu menambahkan aksi. Jadi tidak ada rencana aksi untuk RHK ini. Kemudian yang nomor 2, tersusunnya rencana pembelajaran, ini RPP. Nah, kalau K13 itu kan enak ya sebenarnya. Ya, kita bisa menargetkan misalkan 1 bulan kita selesai 1 tema, kan seperti itu. Kalau Bapak Ibu menghendakinya nanti per TW itu ada, ya bisa, boleh saja, monggo. Tapi kebetulan di sekolah kami seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Kepala Sekolah menghendakinya untuk RPP itu di awal semester sudah tersusun semua. Makanya adanya tadi di triwulan 1 dan triwulan 3. Untuk triwulan 2 ini kosong, nggak ada. Kemudian kalau terlaksananya pembelajaran di kelas, ini ada ya nanti, karena ini kemarin mintanya kepala sekolah itu buktinya cuma SKBBM saja, enggak apa-apa, maka ini bisa diisi. Tapi saya tidak akan mencontohkan itu. Yang saya akan contohkan adalah yang ada di akhir semester atau di triwulan 2 dan triwulan 4. Misalkan tadi saya mencontohkannya adalah ekstrakurikuler ya Bapak Ibu. Nah ini tadi kan target ekstrakurikuler itu adalah 2 laporan. Berarti untuk di triwulan 2 ini kita masukkan misalkan menyusun laporan ekstra kurikuler pramuka semester 2. Targetnya kita lihat dulu, karena targetnya 1 tahun ada 2 laporan, berarti dalam 1 semester itu ada 1 laporan. Dan klik OK. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan. Misalkan lagi untuk ini penilaian pembelajaran dilaporkan sesuai ketentuan. Ini tadi yang bukti dukungnya adalah rapot. Berarti rencana aksinya adalah menyusun rapor siswa kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Targetnya nih ada K7 ya. Targetnya 1 tahun ada 2 laporan karena semester 1 dan semester 2. Maka untuk di semester ini, semester 2 atau di TW 2 itu isinya adalah 1 laporan. Klik OK. Begitupun seterusnya Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat rencana aksi, saya tekankan sekali lagi, silahkan Bapak Ibu memahami dulu SKP dan RHK serta target tahunan Bapak Ibu. Jangan sampai salah. Nanti kayak raport ini di TW1 sudah ada, TW2 ada, TW3 ada, TW4 ada, dan masing-masing 1 laporan. Ya mosok iya raport sudah ada di TW1 kan gitu. Ini mungkin agak membingungkan, tapi kalau Bapak Ibu sudah berulang kali praktek, insya Allah Bapak Ibu pasti akan paham. Nah, silahkan Bapak Ibu lakukan langkah-langkah tadi sampai dengan triwulan ke-4. Ya Bapak Ibu, sampai triwulan 4. Nah, kalau triwulan 1, 2, 3 Bapak Ibu sudah membuat rencana aksi, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke triwulan akhir atau periode final. Ini tidak ada rencana aksi lagi Bapak Ibu. Karena di periode akhir atau final ini sudah tidak ada kegiatan lagi. Karena kegiatannya sudah Bapak Ibu lakukan di triwulan 1 sampai triwulan 4. Nah, di triwulan akhir ini tugas Bapak Ibu tinggal mengupload bukti dukung dan hasil akhir Bapak Ibu dalam 1 tahun. Misal, tadi kan di triwulan 1 saya memasukkan PROMES cuma 1 dokumen, betul? Dan triwulan 3 saya juga memasukkan PROMES untuk semester 1 itu 1 dokumen juga. Berarti nanti di periode akhir target saya berjumlah 2 dokumen. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi isi dari periode akhir ini adalah rekapan
target yang sudah Bapak Ibu capai selama triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri video saya kali ini, saya akan menunjukkan hasil penyusunan renaksi atau rencana aksi salah satu guru. Ini milik saya malahan. Ini milik saya karena yang saya contohkan tadi itu bukan milik saya, milik salah satu guru di sekolah saya. Lah, ini saya contohkan rencana aksi yang sudah selesai mulai dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Ya, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu punya gambaran maksudnya mapping target itu seperti apa. Nah, ini. Misalkan triwulan 1. Perhatikan. Di sini Promes, menyusun Promes TP 2223 satu dokumen. Kemudian RHK 2 tersusunnya rencana pembelajaran. Ini modul ajar ya, 7 dokumen karena satu semester 7 mapel. Bisa dipahami. Kemudian untuk terlaksananya pembelajaran ini sebenarnya bisa menggunakan jurnal mengajar bisa, dan juga bisa menggunakan SKPBM bisa. Ini juga per semester. Tapi nanti isinya di tiap triwulan ada ya ini. Ada. Kemudian untuk yang penilaian pembelajaran. Nah, ini karena Bapak Kepala Sekolah mintanya itu penilaiannya dilaporkan setiap akhir semester, maka di triwulan 1 tidak ada rencana aksi saya. Nanti adanya di triwulan 2. Ini banyak yang kosong ya Bapak Ibu. Analisis soal juga mintanya per semester di akhir semester. Remedial juga di akhir semester laporannya ya. Kemudian ini rapot tentu di akhir semester, laporan ekstrakurikuler di akhir semester. Nah, ini ada diklat karena kebetulan saya pernah mengikuti diklat pada bulan Februari. Maka masuk di triwulan 1. Untuk ANBK ini belum masuk waktu ANBK. Laporan aset juga belum laporan karena laporannya di akhir semester. Tugas direktif tidak, saya di triwulan 1 tidak mendapatkan tugas direktif apapun dari kepala sekolah. Jadi juga kosong. Nah, isi rencana aksi saya di triwulan 1 itu cuma 4 Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. 4 dari 12 RHK. Jadi tidak semua RHK harus ada isinya. Tergantung kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya contohkan untuk yang di triwulan 2-nya. Nih. Di triwulan 2 untuk Promes kosong, RPP kosong, terus SKPBM karena mintanya adalah SKPBM, berarti hanya ada di awal semester ya Bapak Ibu. Jadi ini kosong untuk yang nomor RHK 3. Tidak ada karena SKPBM kan terbitnya setiap awal semester. Nah, makanya ini kosong. Berikutnya ini pelaksanaan penilaian. Jadi laporan penilaian sumatif akhir materi itu adanya di akhir semester mintanya Bapak Kepala Sekolah. Makanya saya masukkan di triwulan 2 karena itu adalah akhir dari semester. Kemudian analisis naskah soal juga, remedial juga, kemudian penilaian pembelajaran. Ini menyusun rapor ya. Ekstrakurikuler juga menyusun laporan akhirnya di akhir semester di triwulan 2. Dan di triwulan 2 ini saya juga mengikuti PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan itu 2, yaitu di bulan April dan juga di bulan Juni. Makanya di sini ada 2. Kemudian ANBK belum waktunya. Aset ini karena laporan akhir semester 1 tahun anggaran 2022-2023. Tahun anggaran 2023. Kemudian nah di TW2 ini saya mendapatkan direktif nih, tugas langsung dari kepala sekolah, yaitu membimbing siswa untuk mengikuti OSN matematika. Jadi di triwulan 2 ini rencana aksi saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya Ibu, 8 karena ada 1 RHK yang 2. Jadi ada 8 rencana aksi dari 12 RHK. Jadi tidak harus semua terisi, tergantung mapping yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, sepertinya Bapak Ibu,
Ini contoh supaya Bapak Ibu punya gambaran bagaimana cara memapping dan mengisi rencana aksi yang benar. Karena saya lihat masih banyak Bapak Ibu guru yang salah paham tentang pengisian dari rencana aksi ini. Oke Bapak Ibu, apabila ada hal yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.